وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah renungan memasuki tahun baru Islam 1444 Hijriah. Takdir dan sunnatullah menyatakan bahwa waktu terus berputar, waktu terus berjalan, melindas kita hari demi hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Itu memberikan kepada kita pesan tentang berkurangnya jatah usia kita. Dan juga memberikan kepada kita peringatan tentang bagaimana kita lebih mempersiapkan diri kita untuk hari audit kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang Allah berikan kepada kita waktu yang terbatas. Ada awalnya dan suatu saat nanti pasti akan berakhir. Tidak ada orang di dunia ini yang tinggal berkekalan. Usia kita terbatas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasadu ummati ma baina sittina was sab'in. Masa panennya umatku antara 60-70 tahun. Dan itulah rata-rata usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus mengadakan wakfah atau perenungan tentang kehidupan kita seiring dengan berjalannya waktu, karena disadari atau tidak, kita mau atau tidak, kita semuanya melangkah ke kuburan kita masing-masing seiring dengan berjalannya waktu. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana memastikan bahwa jenak-jenak kehidupan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini adalah jenak-jenak yang bisa kita pertanggungjawabkan di sisinya. Banyak orang dalam kehidupan ini lalai, ya, karena dia hidup di dunia, yang ada di pikirannya adalah bagaimana memakmurkan dunianya. Padahal kita sebagai Muslim, tugas kita ada dua dalam kehidupan ini. Adalah bagaimana memakmurkan dunia dan akhirat kita sekaligus. Dan yang perlu kita ingat, saudara sekalian Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Tidak ada satu waktu yang mampu menghitung berapa lama kita hidup nanti di akhirat. 1000 tahun, 2000 tahun, 1 miliar abad, 1 triliun abad. Tidak ada waktu yang mampu menghitungnya. Kehidupan yang terus-menerus. Ya. Dibanding kehidupan kita di dunia yang sangat singkat ini. Maka alangkah ruginya kita ketika kita lebih memprioritaskan kehidupan dunia kita dibanding masa depan akhirat kita. Dua-duanya ini harus kita perhatikan, dan yang harus lebih kita perhatikan adalah masa depan ukhrawi kita. Sebelum kita bertanya tentang kesuksesan dunia kita, perlu untuk kita pastikan bahwa kita juga punya masa depan di akhirat nanti. Alangkah ruginya kita ketika kita sampai di alam keabadian, kita menyaksikan banyak orang sudah punya istana, sudah punya tempat yang indah di surga, sementara kita masih belum jelas. Atau na'udzubillah, ketika hasil evaluasinya menyatakan bahwa amal kita belum membuat kita layak untuk langsung masuk surga. Maka ada satu ayat yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, memberikan kepada kita renungan tentang hakikat kesuksesan. Di surah Ali Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur."
Setiap jiwa, setiap yang bernyawa, pasti akan merasakan yang namanya mati. Dan sesungguhnya kalian akan disempurnakan balasan kalian terhadap apa yang selama ini kalian lakukan di dunia nanti di hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang-orang yang sukses dan beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan yang memperdaya. Ini adalah hakikat besar yang harus senantiasa kita ingat. Usia kita terbatas. Dan hakikat kesuksesan kita yang sebenarnya adalah ketika kita diperhadapkan pada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita diaudit. Dan setiap kita nanti di hari kiamat akan datang menghadap Allah dalam kondisi per individu. Wa kullukum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap kalian akan datang di hadapan Allah untuk dihisab dan diaudit masing-masing per individu. Dan kesuksesan yang sebenarnya, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika kalian dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Artinya apa? Kalau hasil audit kita nanti di akhirat, hasil evaluasi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat menyatakan bahwa oh, hambaku ini layak untuk langsung masuk surga dan dihindarkan dari api neraka. Itulah orang-orang yang sukses. Nah, saudara cintai Allah Subhanahu wa taala, ini pula lah yang perlu untuk kita kejar. Ya. Kesuksesan ukhrawi, bahwa kita perlu bertanya, kalau kita mati sekarang, kira-kira di mana posisi surga kita? Kalau kita mati sekarang, kira-kira layak tidak kita masuk surga dengan sedikitnya amal, banyaknya dosa? Itu yang perlu untuk senantiasa kita pertanyakan. Sebelum kita mempertanyakan yang lain-lainnya. Banyak orang yang selalu dievaluasi di akhir tahun, di awal tahun, capaian-capaian duniawi. Sudah seberapa banyak aset yang dikumpulkan. Sudah sampai di mana karir. Sudah seberapa banyak perkembangan bisnis dan seterusnya dan seterusnya. Itu sah-sah saja. Tidak dilarang itu untuk kita mengevaluasinya. Tapi jangan cuma itu yang menjadi hal yang memenuhi pikiran kita, menghabiskan waktu kita untuk mengevaluasi, tapi justru kita lupa untuk mengevaluasi masa depan ukhrawi kita. Nah, saudara kita Allah Subhanahu wa taala, maka itulah gunanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa sapu jagat. Doa yang sangat terkenal ketika kita diajarkan untuk senantiasa membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Kenapa mesti ada doa wa qina adzabannar? Kita diberikan minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Penjelasan para ulama mengatakan bahwa ada orang diberikan kebaikan di dunia, diberikan kebaikan di akhirat, tapi disuruh singgah dulu di api neraka. Ujungnya dia masuk surga. Ya. Tapi karena dosa yang banyak, dia dicuci dulu di neraka. Karena ada imannya, dia ujungnya masuk surga. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa ya kalau gitu nggak apa-apa dong. Kita nanti di akhirat masuk neraka dulu, yang penting ujungnya masuk surga. Saudara sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, jangan bermain-main dengan yang namanya api neraka. Dahsyat siksaannya itu luar biasa. Dalam hadis disebutkan bahwa hukuman yang paling ringan di neraka itu adalah ketika seorang ahli neraka itu dipakaikan terompah. Alas kaki dari neraka, begitu telapak kakinya menyentuh alas kaki itu langsung mendidih otaknya. Itu adalah azab neraka yang paling ringan. Kemudian yang kedua, bahwa yang namanya waktu dalam hitungan Allah berbeda dalam hitungan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Yang namanya satu hari di sisi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun menurut hitungan kalian. Jadi nanti kalau hasil evaluasi kita mengatakan hasilnya Anda singgah dulu di neraka 1 minggu. 1 minggu itu 7 hari itu 7.000 tahun.
Ini yang perlu untuk senantiasa kita ingat. Apakah kita mau singgah di neraka dengan durasi waktu yang seperti itu? Maka cita-cita terbesar kita adalah cita-cita surga. Di video saya sebelumnya sudah ada tentang bagaimana menajamkan visi surga kita. Itu silakan disimak kembali di situ. Bagaimana kita memastikan bahwa langkah-langkah kehidupan kita ini selalu mendekat kepada surga kita. Dan itulah hakikat kesuksesan. Pekerjaan kita harus kita pastikan bahwa dia punya kontribusi untuk surga kita. Harta kita harus kita pastikan bahwa dia punya kontribusi untuk surga kita. Jabatan kita, posisi kita, kita pastikan bahwa dia punya kontribusi untuk surga kita. Apapun aktivitas kita yang kita lakukan, yang kita lakoni dalam kehidupan kita di dunia ini, pastikan bahwa itu mendekatkan kita kepada surga kita. Dan jangan sampai yang terjadi sebaliknya. Pekerjaan kita, ilmu kita, harta kita justru semakin menjauhkan kita dari surganya Allah dan mendekatkan kita kepada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau itu yang terjadi, maka kesuksesan apapun yang kita raih dalam kehidupan ini, itu hakikatnya adalah kegagalan. Karena ujung dari semua kehidupan kita adalah akhirat. Dan kesuksesan yang sebenarnya adalah kesuksesan akhirat. Semoga di awal tahun Hijriah ini kita memiliki komitmen yang tinggi dalam kehidupan kita untuk lebih serius mengejar surga kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memastikan bahwa seluruh tindakan-tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita memberikan dampak yang signifikan untuk surga kita. Dan itulah yang menjadi cita-cita mukmin sejati, bahwa ketika dia dihisab, dievaluasi, kesimpulan dari evaluasi itu adalah bahwa dia layak untuk mendapatkan surga pada level atau tingkatannya yang tinggi. Semoga itu bisa kita gapai dan menjadi perhatian kita di sisa kehidupan kita di dunia ini. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.